Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufiddatul Ula dengan NIM 10201057 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai penjabaran penjelasan mengenai soal dari week 11 dengan pengaplikasiannya pada Minitab. Langsung saja kita mulai langsung pada pengaplikasian soalnya. Di sini saya sudah merangkum bentuk soal dari week 11 yang ada di buku Walpole. Dari soal yang pertama yaitu 11.1, kita diperintahkan untuk menjelaskan bersama regresi linier, mencari nilai Y jika diketahui X 30, dan memplotkan residual terhadap X. Jadi di sini kita pertama-tama akan mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Persamaan regresinya dapat kita cari menggunakan regression. Setelah itu regression kembali, kemudian kita pilih fit regression model. Dan untuk responnya sendiri kita akan menggunakan Y, kemudian continuousnya kita menggunakan X. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia merupakan persamaan regresi linearnya. Setelah itu kita akan mencari scatter plot. Untuk mencari scatter plot kita dapat menggunakan pilihan graph, kemudian scatter plot, dan di sini kita pilih with regression ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Di variabelnya kita pilih Y dynamic dan di X-nya kita pilih X Armstrong. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan scatter plot dari data yang ada ya teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah scatter plot, kita akan mencari bentuk time series plotnya ya. Di sini kita akan menggunakan multiple. Setelah itu, kita akan menggunakan mencari time series plot Y terhadap X. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia ya teman-teman, time series plot dari Y terhadap X. Nah, setelah itu kita akan mencari Y estimate-nya nih. Nah, gimana sih cara mencari Y estimate? Nah, di sini kita kembali ke persamaannya dulu. Lalu kita masukkan ke kalkulator. Store result-nya kita isi di mana letak Y estimate itu berada. Karena Y estimate-nya berada di C3, maka kita akan menggunakan C3. Ekspresinya di sini kita menggunakan persamaan linearnya ya. Jadi 64,53 ditambah dengan 0,561. Setelah itu dikalikan dengan letak X. Dikalikan dengan, karena di sini ada X arm strength. Nah, di sini X arm strength-nya terletak pada C1, maka kita akan kalikan dengan C1. Setelah itu kita klik OK, maka ini merupakan nilai Y estimate-nya. Setelah mendapatkan nilai Y estimate, kita akan mencari besar nilai residual. Cara mencari besar nilai residual, kita menggunakan kalkulator. Setelah itu, store result-nya akan kita isi di bagian residual itu sendiri. Residualnya berada di C4, maka kita akan store result-nya paste di C4. Kemudian expression-nya di sini, karena di sini Y dikurang Y estimate, maka letak Y-nya merupakan di C2. Dan Y estimate-nya di C3, maka C2 dikurang C3. Setelah itu kita klik OK. Ini merupakan besar nilai dari residualnya. Setelah itu kita akan mencari X rata-rata dan Y rata-rata terlebih dahulu sebelum mencari X dikurang X rata-rata dan Y estimate dikurang Y rata-rata. Nah, dengan itu kita harus mencari dulu nih X rata-ratanya. Gimana sih cara mencari X rata-ratanya? Kita pakai stat ya, stat kemudian basic statistik. Maaf ya teman-teman. Kemudian ke display deskriptif. Setelah itu variabelnya kita pilih X terlebih dahulu, baru Y. Setelah itu kita ke statistiknya, kemudian di sini kita unchecklist selain mean ya, karena mean itu rata-rata, jadi kita hanya checklist bagian meannya aja, biar nggak bingung lebih tepatnya. Setelah itu kita pilih noun, and then we tick OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Sebentar, sepertinya terjadi kesalahan.
Oh ya, di sini kita belum take man-nya ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia man-nya. Jadi kita sudah dapat nilai X rata-rata dan Y rata-ratanya. Jadi kita sekarang tinggal kalkulasikan aja ya. Nah, di sini store result-nya karena kita mau cari X dikurang X rata-ratanya terlebih dahulu di C5, maka di sini C5. Kemudian expression-nya itu X dikurang X rata-rata, jadi X yang merupakan di C1, jadi C1 dikurang dengan X rata-ratanya itu 31,15, jadi 31,15. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mencari Y estimate dikurang Y rata-rata. Di sini kita akan menggunakan kalkulator lagi ya. Kalkulator, setelah itu store result-nya merupakan C6. Lalu ekspresinya Y estimate itu di C3 dikurang dengan Y rata-ratanya 82,00. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan mengkalkulasikan lagi. Jadi caranya kita ini kalkulator. Kita akan mencari bagian C5 tapi dikuadratkan ya, teman-teman. Jadi di sini di C7. Kemudian ekspresinya akan kita isi C5, langsung kita pangkatkan 2. Setelah itu kita klik OK. Lalu itu berlaku untuk C8-nya ya. Jadi C8-nya sama, kita akan menggunakan kalkulator lagi. Lalu store result-nya akan kita ganti dengan C8. Ekspresinya X min X rata-ratanya itu ada di C5, jadi C5 dikalikan dengan Y estimate-nya itu ada di C6. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita akan mencari besar nilai B1-nya ya, biar sama dengan persamaan yang ada di awal. Jadi cara mencari B1-nya bagaimana? Cara mencari B1-nya dapat kita cari sumnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini sama, kita menggunakan display. Bedanya di sini kita akan menggunakan untuk sumnya kita cari di C7 sama C8. Jadi ini, kemudian yang ini. Kalau kita klik di sini statistiknya, kita pilih sum. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini B1-nya itu rumusnya jumlah dari yang ini, jumlah dari yang X min X rata-rata dikalikan Y estimate dengan Y rata-rata, kemudian dibagi dengan yang atas ya. Jadi kita kalkulasikan aja nih kayaknya. Store result-nya kita isi di C9, kemudian ekspresinya kita ganti dengan 1310,9 dibagi dengan 2336,7. Setelah itu kita klik OK. Terus setelah itu kita akan mencari B0-nya nih, teman-teman. Cara mencari B0-nya sama, kita akan menggunakan kalkulator. Setelah itu store result-nya kita kasih C10. Setelah itu ekspresinya akan kita ganti menggunakan sebentar ya, teman-teman. Kita harus ke sini dulu nih. Nah, ini kita akan menggunakan mean-nya ya. Mean dari masing-masing X dan Y. Jadi di sini store result tadi kita ganti 10, lalu ekspresinya kita masukkan besar nilai mean Y. Mean Y-nya adalah 82,00. Kemudian kita kurangkan dengan nilai B1-nya yaitu 0,561005. Lalu kita kali dengan mean X-nya adalah 31,15. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan ini ya. Lalu kita cek ke regressionnya apakah benar. Di sini B0-nya benar ya, 64, ini benar. Lalu ini juga benar. Lalu kita akan mencari nilai nilai Y-nya jika diketahui X-nya adalah 30. Lalu gimana caranya? Jadi di sini kita akan
menggunakan ini ya, yang ini. Jadi kita kalkulasikan kalkulator. Di sini C-nya adalah C11 ya, C11. Kemudian di sini kita gantikan 64,53 ditambah dengan 0,561 dikali dengan, karena X-nya 30 kita ganti dengan 30. Kalau kita klik oke. Nah, ini dia nilai Y-nya. Oke, 11.1 selesai. Kita akan beralih ke 11.2. Sebentar ya. Untuk persamaan regresi linearnya sudah kita dapatkan, kemudian Y-nya juga sudah. Lalu kita plotkan residual terhadap X. Kita belum plotkan ya. Jadi kita plotkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan scatter plot with regression. Kita menggunakan ini ya, time series plot multiple. Lalu kita klik OK. Di sini kita akan menggunakan residual terhadap X. Kita klik OK. Nah, ini ya, ini merupakan plotnya dari residual terhadap X. Setelah itu kita lanjut ke sebelah sini. Kita diperintahkan untuk menjelaskan perkembangan regresi linearnya dan mencari nilai Y jika diketahui X-nya 85. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali gimana cara mencari untuk persamaan regresi linearnya. Jadi pertama kita klik stat, kemudian basic regression, kemudian regression kembali dan fit regression model. Di sini kita pilih Y final examination dan continuousnya X midterm. Kemudian klik OK. Ini ya, ini merupakan besar nilai regresinya. Setelah itu kita akan masuk langsung ke Y estimate-nya. Ini untuk pembuktian aja ya, nanti B1 sama B0-nya biar sama kayak yang di rumus. Jadi Y estimate-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus. Di sini kalkulator. Kemudian story result-nya kita ganti jadi C3. Kemudian ekspresinya kita ganti dengan ini ya, 12,1 ditambah dengan 0,777 dikali dengan letak X-nya, yaitu di C1. Jadi kita kalikan dengan C1, lalu kita klik ini. Untuk mencari error, sebenarnya residual sama error itu sama ya. Jadi kita cari errornya sama dengan yaitu menggunakan kalkulator. Kalkulatornya sendiri itu story result-nya di C4 ya. Jadi C4 dengan ekspresinya adalah Y dikurang Y estimate. Jadi C2 dikurang dengan C3. Lalu kita klik OK. Oke, kita dapat. Lalu kita akan mencari X rata-rata dan Y rata-rata terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan basic statistik. Nah, di sini kita dulu. Di sini kita akan menggunakan X-nya terlebih dahulu sama Y-nya. Lalu kita statistik, kita akan pilih meannya aja. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini kita sudah dapat besar nilai rata-ratanya ya. Jadi kita akan mengkalkulasikan kembali. Jadi story result-nya sendiri itu di C5. Lalu ekspresinya akan kita ganti dengan X-nya itu ada di C1 ya. Jadi C1 dikurang dengan X rata-ratanya adalah 78,56. Lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama ke Y estimate-nya.
Di sini story result-nya kita ganti jadi C6 karena kolomnya ada di C6. Kemudian ekspresinya kita ganti, Y estimate-nya ada di C3, jadi kita ganti dengan C3 dikurang dengan Y rata-ratanya adalah 73,11. Lalu kita klik OK. Lalu C5-nya kita kuadratkan di sini. Jadi kita menggunakan kalkulator. Di sini C7 ya. Kita ganti jadi C7, kemudian ekspresinya akan kita ganti jadi C5 pangkat 2. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita beralih ke C8-nya. C8-nya sama. Jadi kita story result-nya kasih di C8. Dan ekspresinya kita ganti menggunakan X rata-ratanya itu di C5 ya teman-teman. Kemudian dikali dengan Y estimate-nya itu ada di C6. Lalu kita klik OK. Lalu kita beralih ke B1-nya. B1-nya sendiri itu kita dapatkan dari ini ya. Dari jumlahnya itu kita cari terlebih dahulu. B1-nya itu kita cari sumnya terlebih dahulu ya. Jadi start itu basic statistik, kemudian display deskriptifnya. Lalu ini kita dapat dari C7 dan C8. Di sini kita pilih bagian sum. Ini mainnya nggak usah, nggak apa-apa ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Ini sudah kita dapat sumnya. Jadi B1-nya ini dapat kita kalkulasikan kembali. Story result-nya ini kita ganti jadi C9, kemudian ekspresinya akan kita ganti dengan sigmanya tadi itu 1568,2 dibagi dengan 2018,2. Lalu kita klik OK. Kemudian kita beralih ke yang tadi ya, ke bagian mean. Di sini kita akan mencari nilai B0-nya. Jadi kita klik kalkulator kembali. Story result-nya merupakan C10. Kemudian expression-nya kita ganti menjadi mean Y-nya jadi 73,11. Itu kita kurangkan dengan B1-nya tadi 0,777029, kemudian kita kalikan dengan mean X-nya. Kita kalikan dengan mean X merupakan 78,56. Itu kita klik OK. Lalu kita cek regresinya ya, apakah sama gitu ya kan. Jadi di sini B0-nya sama ya, 12,06 ini kan kalau dibulatkan jadi 12,1. Lalu B1-nya 0,77 sama. Setelah itu kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini kita dapat menggunakan kalkulator kembali. Lalu story result-nya kita atur jadi C11. Kemudian ekspresinya kita ganti menggunakan ini ya, persamaan regresinya. Jadi 12,1 ditambah dengan 0,777 kemudian dikali dengan di sini karena diketahui X-nya 85, jadi X-nya kita ganti dengan 85. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia kita dapatkan hasilnya. Jadi untuk pertanyaan 11.2 sudah terjawab ya. Kita sudah menjelaskan tentang persamaan regresi linear dan mencari nilai Y jika diketahui X-nya adalah 85. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke 11.13. Jadi 11.13 ini kita diperintahkan untuk menjelaskan persamaan regresi linear, kemudian membuatkan scatter plot, dan yang terakhir kita mencari nilai Y jika diketahuinya X50. Ini adalah soalnya ya teman-teman, jadi Y-nya ini terdiri atas 3. Jadi untuk menemukan, untuk kita bisa lebih mudah ya dalam menempatkannya pada Minitab, jadi kita akan samaratakan terlebih dahulu. Jadi Y-nya kita susun sedemikian rupa, kemudian kita jumlahkan jadi totalnya sekian, dan lalu kita rata-ratakan, artinya totalnya misalnya 22 akan kita bagi segini, lalu hasilnya merupakan 7,3.
Oke, kita lanjut ke Minitab-nya ya. Di sini kita diperintahkan untuk mencari bersama regresinya, scatter plot, dan Y. Oke, di sini jadi kita cari bersama regresinya dulu ya. Jadi regression, kemudian di sini kita klik regresi dan fit regression model. Di sini kita buat adalah Y, respon Y merupakan Y dan continuous-nya merupakan X. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia ya persamaannya. Setelah itu kita akan membuat scatter plot. Scatter plotnya ini kita pilih with regression. With regressionnya di sini Y-nya kita ganti ya, jadi Y yang gram, dan X-nya kita ganti juga jadi yang ini. Lalu kita OK. Udah ya. Lalu kita akan kembali nih mencari Y estimate-nya. Sebenarnya untuk ini itu nggak dicari nggak apa-apa ya teman-teman. Kita hanya perlu ini membuktikan untuk B1 dan B0-nya apakah sama dengan nilai regresinya. Jadi kita langsung saja ke Y estimate-nya. Untuk mencari Y estimate itu adalah kita buka kalkulator terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita tempatkan nih, karena tadi C3, jadi kita pilih C3 dengan ekspresinya adalah yang ini ya, persamaan dari regresinya, jadi 5,80 ditambah dengan 0,5681 dikalikan dengan letak X-nya, yaitu di C1. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mencari residualnya atau error ya. Tadi bisa kita sebut juga dengan error. Lalu di sini kita ganti aja sama yang kayak di 11.1 dan 11.2. Di sini ganti dengan C4. Kemudian ekspresinya kita ganti, letak Y-nya merupakan di C2 dan Y estimate-nya di C3. Lalu kita klik OK. X rata-ratanya ini kita harus cari rata-ratanya ya. Jadi kita atur terlebih dahulu. Di sini untuk mencari X rata-ratanya itu X duluan baru Y. Kalau kita klik statistiknya, nah di sini kita klik main. Zoom-nya nggak perlu ya. Baru kita klik OK. Baru kita klik OK lagi. Nah ini kita dapatkan meannya untuk X rata-rata dan Y rata-rata. Jadi kita tinggal mengkalkulasikan aja nih teman-teman. Jadi ini kita taruh di C5. Kemudian ekspresinya kita ganti, X-nya itu di C1, lalu kita kurangkan dengan X rata-ratanya itu 37,5. Lalu kita klik OK. Nah sudah, lalu Y estimate-nya sama. Kita akan menggunakan kalkulator. Jadi di sini store result-nya kita ganti dengan C6, kemudian ekspresinya akan kita ganti dengan menggunakan Y estimate-nya itu sendiri di C3 ya. Kemudian kita kurangkan dengan Y rata-ratanya itu adalah 27,10. Lalu kita klik OK. Lalu ini kita kuadratkan aja ya teman-teman. Langsung kita klik kalkulatornya aja. Ini kita ganti dengan C7. Lalu ekspresinya kita ganti dengan C5 pangkat 2 ya. C5 pangkat 2. Lalu kita klik OK. C8-nya juga seperti itu. Kita lakukan hal yang sama. Di sini store result-nya kita ganti jadi C8. Kemudian ekspresinya kita ganti jadi X rata-rata itu di C5 ya. C5 dikalikan dengan C6. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk B1-nya gimana nih? Untuk B1-nya kita dapat menggunakan rumus yang sama ya. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan mencari sumnya dari tabel yang ada di C7 dan C8. Jadi ini kita klik dulu. Kita klik OK. Oh, salah ya. Itu tadi main. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini udah kan, kita klik statistiknya terlebih dahulu. Kita klik sum. Ini kita unchecklist ya, jadi kita akan mencari sumnya aja. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah ini dia sumnya.
Nah, lalu kita langsung aja nih ke kalkulator. Untuk store result-nya itu ada di C9. Lalu ekspresinya kita akan menggunakan sum dari ini ya. Jadi 2237 dibagi dengan 3938. Lalu kita klik OK. Lalu kita kembali ke main-nya. Kita ke kalkulator. Jadi di sini kita akan mencari B0-nya ya. Di sini kita tuliskan dulu C10. Lalu untuk ekspresinya adalah oh salah ya teman-teman. Ini meannya yang satunya ya. Ya kita mencari menggunakan mean dari X dan Y-nya ya masing-masing. Jadi ini kita store result-nya kita ganti jadi C10. Kemudian ekspresinya kita ganti menggunakan mean Y-nya adalah 27,10 dikurang dengan B1-nya adalah 0,568055, kemudian dikali dengan 37,5. Lalu kita klik OK. Nah ini kita dapat ya. Apalagi ini ditanyain 11,3. Oh ini Y, mencari nilai Y jika diketahui X-nya itu 50 ya. Ini kita ganti dulu, jadi X-nya itu 50. Lalu kita kembali ke regresinya. Ini regresinya 11,3 ya. Lalu kita menggunakan kalkulator untuk mencari besar nilai Y-nya. Lalu store result-nya kita ganti jadi C11. Kemudian ekspresinya kita ganti menggunakan persamaan yang ada di regression equation. Jadi 5,80 ditambah dengan 0,5681 dikalikan dengan nilai Y yang diperintahkan yaitu 50. Lalu kita klik OK. Nah ini kita dapat ya teman-teman. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk 11,3. Kita akan lanjut ke 11,4. Kita diperintahkan untuk mencari persamaan regresinya ya. Kemudian kita mencari nilai X jika diketahui, jika tadi yang diperintahkan adalah mencari nilai Y, sekarang kita diperintahkan untuk mencari nilai X jika diketahui Y-nya merupakan 54. Di sini kita menggunakan rumus ya teman-teman. Ini sudah saya rangkum dari buku Waffle agar lebih mudah. Ya di sini dengan rumus 54 dikurang B0 dibagi dengan B1. Jadi kita langsung ke 11,4-nya. Di sini kita cari dulu ya regresinya. Regresinya kita dapat cari dengan ini. Untuk regresinya ini responnya Y, kemudian continuousnya X. Lalu kita klik OK. Nah ini udah ada ya teman-teman. Minus 1,70 ditambah dengan 1,800 X pressure. Kemudian kita bisa langsung aja nih, karena ini cuma ini ya pembuktian apakah itu sama. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Yang B ya. Yang B itu kita disuruh menggunakan rumus. Ini karena Y-nya 54, jadi ini rumusnya X bar sama dengan Y dikurang B0 per B1. Jadi Y-nya kita ganti dengan 54. Kita menggunakan kalkulator. Kalau di sini kita benar ya, ini di C11, kemudian di sini kita ganti. Jadi rumusnya itu tadi apa? Ini kita ganti dengan 54 lalu dikurang B0. Oke ini nggak bisa ya teman-teman, kita harus cari dulu. Kita cari dulu ya teman-teman nilai B0 B1-nya. B0 B1-nya kita cari pakai Y estimate ya, kalkulator ya. Untuk mencari Y estimate-nya itu kita pakai C3. Kali ini kita ganti ya dengan minus 1,70 lalu ditambah
dengan 1,800 lalu dikali dengan letak C1-nya. Letak X-nya itu di C1 ya. Jadi kita ganti dengan C1 lalu kita klik OK. Residualnya sama ya teman-teman. Kita langsung aja. Salah ya teman-teman. Y-nya itu di C2 dikurang dengan letak Y estimate-nya itu di C3. Kita klik OK. Kita akan mencari rata-rata. Jadi sini kita kasih statistiknya, terus display-nya di sini kita ganti ya. Jadi X, Y. Kemudian kita akan klik statistiknya. Di sini kita akan pilih meonnya. Jadi kita akan mencari rata-ratanya ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah ini meonnya. Jadi kita ke kalkulator lagi. Di sini kita ganti dengan C5. Space-nya kita ganti. X-nya itu C1. Lalu dikurang dengan X rata-ratanya adalah 30,00. Lalu kita klik OK. Ya estimate-nya juga sama ya. Kita klik kalkulator aja. Ini kita ganti jadi C6. Ini kita ganti ya estimate-nya itu di C3. Kemudian kita kurang dengan 52,6 karena rata-rata Y-nya itu 52,6. Lalu ini C7-nya itu C5 kita kuadratin aja ya. Jadi di sini kita story result-nya atur jadi C7. Ininya kita ganti jadi C5 pangkat 2. Lalu C8-nya juga ya teman-teman. Sama kayak tadi. Sini kita ganti C8 dulu. Terus ini kita ganti jadi C5 dikalikan dengan ya estimate kita ada di C6. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke B1-nya ya. B1-nya ini rumusnya kita cari sumnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencari sum. Sumnya didapat dari C7 dengan C8. Lalu kita klik statistik dan kita pilih sum. Meonnya kita uncheck saja. Kalau udah kita OK, kemudian ini kita udah dapat ya. Jadi kita langsung ke kalkulatorin aja. Story result-nya kita ganti jadi C9 karena B1-nya ada di C9. Kemudian ekspresinya kita ganti jadi sumnya yang di bawah ya. Jadi 7240,00 dibagi dengan 4000,00. Kita klik OK. Lalu kita cari B0-nya. B0-nya kita kembali ke meonnya aja ya. Ini meon dari masing-masing X dan Y. Kemudian kita ke kalkulator lagi. Lalu ini kita ganti ke C10. Ininya juga kita ganti meon Y-nya 52,6. Kemudian dikurang B1-nya itu 1,81. Lalu dikali dengan meon X-nya 30,00. Lalu kita klik OK. Ya, kita dapat. Kita cek dulu apakah benar. Benar ya teman-teman. Minus 1,7. Lalu ininya plus 1,8100. Lalu ini kita mencari nilai X-nya menggunakan rumusnya tadi. 54 dikurang B0. Kita menggunakan kalkulator aja nih. Jadi story result-nya kita ganti jadi C11. Kemudian ininya kita ganti juga. Ininya jadi 54 dikurang 54 dikurang apa nih ya? Dikurang B0-nya. Jadi minus dikurang
dalam kurung lagi nih berarti. Dalam kurung minus 1,7. Ini double ya. Baru kita bagi dengan B1-nya yaitu 1,81. Lalu kita klik ya, itu kan rumusnya. Ya udah. Lalu kita klik OK. Nah, ini dari dapat ya. Nilai X-nya itu 29,6685. Untuk 11.4 sudah, kita berlanjut ke 11.5-nya. 11.5-nya kita diperintahkan untuk mencari nilai persamaan regresi linearnya, kemudian mencari nilai Y-nya jika diketahui X-nya merupakan 1,75, dan kita harus memplotkan residual terhadap temperatur. Nah, aja nih teman-teman. Jadi kita pilih regresi, kemudian di sini kita fit regression model. Ini kita jadi Y converted sugar, dan continuousnya kita ganti jadi X temperatur. Jadi kita klik OK. Ini kita dapat ya teman-teman persamaan regresinya. Kalau udah, kita cari ini nih, estimate-nya dulu. Estimate-nya kita pakai kalkulator aja. Jadi story result-nya kita ganti jadi C3, kemudian ekspresinya kita ganti dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi 6,414, kemudian dijumlahkan dengan 1,809, lalu dikalikan dengan letak X-nya yaitu di C1. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia ya nilainya. Kemudian kita mencari residual nih, karena nanti kita akan memplotkan residual dengan temperatur. Jadi kita kalkulasikan terlebih dahulu. Story result-nya di sini kita ganti jadi C4. Kemudian ekspresinya juga kita ganti dengan Y-nya itu di C2, lalu kita kurangkan dengan Y estimate-nya ada di C3. Lalu kita klik OK. Oke, ini kita udah dapat, kita langsung ke Y-nya aja ya. Jadi kita akan kalkulasikan dengan menggunakan rumus regresinya. Jadi ini kita ganti ke C11, dengan persamaan expressionnya kita ganti jadi 6,414 ditambah dengan 1,809. Lalu X-nya itu nilainya 1,75. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memplotkan nih. Kita plotnya pakai time series plot. Lalu kita pilih multiple. Setelah itu kita plotkan yang tadi residual terhadap temperatur ya teman-teman. Jadi ini kita plotkan aja. Nah, ini dia plotnya. Oke, untuk 11.5 sudah, kita langsung ke 11.6. Kita diperintahkan untuk mencari persamaan regresi dan juga mencari nilai Y jika diketahui X-nya adalah 24,5. Kita langsung aja nih. Jadi di sini kita akan mencari persamaan regresinya. Kita ke basic statistik. Lalu di sini kita ganti ya. Jadi Y, X ya. Lalu kita teman-teman. Kita ke regresi, maaf ya teman-teman. Di sini Y-nya kita ganti ke Y share, resistance, dan continuousnya kita ganti ke normal stress. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita dapat nih persamaannya 42,58 dikurang 0,686 X. Nah, langsung aja ya kita ganti ke soal yang B. 11.6 yang B itu kita diperintahkan untuk mencari nilai Y-nya jika diketahui X-nya adalah 24,5. Di sini story result-nya kita ganti jadi C3 dan ekspresinya kita ganti menggunakan rumus ya. Jadi 42,58 kemudian dikurang dengan 0,686 dikali dengan X-nya. Di sini X normal stress. Ini X-nya kita ganti dengan 24,5. Lalu kita klik
Oke. Oke, sudah. Untuk 11.6 sudah selesai. Lalu kita beralih ke 11.7. 11.7 kita diperintahkan untuk memplotkan data, kemudian mencari persamaan regresi linear. Untuk pertanyaan yang C ini kita satukan aja ke pertanyaan yang A ya. Karena ini unsur utamanya pertanyaannya itu sama, jadi kita mencari persamaan regresi linear yang terlebih dahulu. Kita klik, kemudian regression, kita regression model. Di sini kita ganti dengan Y, dan continuousnya kita ganti dengan X. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan keduanya untuk membuat scatter plot. Jadi kita pilih with regression. Di sini kita ganti dengan Y variabelnya, dan X variabelnya juga kita ganti. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia scatter plotnya. Sudah selesai ya teman-teman untuk 11.7. Lanjut kita ke 11.8. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memplotkan scatter diagram, kemudian mencari persamaan regresi, grafik garis. Ini kita samakan aja ya untuk A dan C, dan kemudian yang persamaan yang ketujuh, ini dia. Kita mencari nilai X jika Y-nya diketahui adalah 60. Langsung aja kita langsung ke ininya, soalannya. 11.8. Ini kita diperintahkan untuk mencari B0 dan B1-nya ya. Jadi kita harus mencari Y estimate-nya lagi, residual, dan lain sebagainya. Kita ke regression modelnya dulu. Ini kita ganti dengan Y course grade, dan continuous yang kita ganti placement test. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita dapat ya persamaan regresinya yaitu 32,5 ditambah dengan 0,471. Lalu ya estimate-nya kita dapat cari dengan menggunakan kalkulator. Di sini kita benar ya C3, ekspresinya aja yang kita ganti dengan menggunakan ekspresi ya. Ekspresi dari sini. Jadi ini kita ganti dengan 32,5 lalu ditambah dengan 0,471 lalu dikalikan dengan letak X-nya yaitu di C1. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita lakukan untuk residualnya, lakukan hal yang sama nih teman-teman. Jadi kita klik C4, kemudian ekspresinya juga kita ganti. C4 ini Y-nya di C2 ya. Lalu kita kurangkan dengan Y estimate-nya ada di C3. Lalu kita klik OK. Lalu untuk mencari C5 dan C6-nya ini kita harus mencari rata-rata yang terlebih dahulu nih teman-teman. Kita ke basic statistiknya dulu. Lalu di sini kita hapus, kita masukkan X placement-nya dan Y course grade-nya. Lalu kita pilih statistiknya, kita pilih mean. Sumnya kita unchecklist dulu biar nggak bingung dan biar nggak kebanyakan. Lalu kita klik OK lagi. Nah ini dia ya, langsung aja kita kalkulatorin. Jadi X-nya itu ini kita ganti dari C5 ya. Ekspresinya sendiri kita ganti jadi C1 dikurang dengan X rata-ratanya adalah 52,50. Benar ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Untuk Y estimate-nya sama, kita klik kalkulator, kemudian di sini store result-nya kita ganti jadi C6, lalu ekspresinya kita ganti juga, karena Y estimate-nya ada di C3, jadi kita ganti jadi C3, dikurang dengan Y rata-ratanya adalah 58,65. Lalu kita klik OK. Setelah itu yang C7 ini kita kuadratin aja, kita sama masih menggunakan kalkulator. Store result-nya kita ganti jadi C7, kemudian ekspresinya juga kita ganti jadi ini ya C5 pangkat 2. Nah itu kita klik OK.
Lalu C8 juga berlaku hal yang sama. Kita klik kalkulator lagi. Lalu di sini C8. Kemudian expressionnya kita ganti, X rata-ratanya ada di C5, kemudian kita kalikan dengan estimate-nya itu ada di C6. Yang ini ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah kita akan mencari B1 nih. B1-nya ini kita harus memerlukan sum terlebih dahulu. Jadi kita ke display lagi ya. Di sini yang kita sum adalah bagian yang ada di kolom 7 dan di kolom 8. Statistiknya di sini kita zoom, biarnya kita uncheck saja biar nggak bingung. Lalu kita klik OK. Ini zoomnya ya. Kemudian kita kalkulasiin aja. Store-nya kita ganti jadi 9. Kemudian expression-nya juga kita ganti jadi ini ya, yang sum yang X min rata-rata dikalikan ya estimate itu. Jadi 2588,1 kita bagi ya, kita bagi dengan 5495,0. Lalu kita klik OK dan B0-nya juga kita kembali ke meannya aja biar enak. Dan di sini kita kalkulasiin sama kayak tadi. Jadi history sum-nya kita ganti jadi C10. Kemudian ekspresinya kita ganti dengan menggunakan mean dari Y-nya ya. Jadi 58,65. Kemudian kita kurangkan dengan B1-nya 0,470992. Kemudian kita kalikan dengan mean Y-nya 55,50. Lalu kita klik OK. Nah, udah ya. Coba kita cek dulu deh. Regresinya kira-kira sama nggak nih? Oh, sama nih, B0-nya 32,5 ya. Untuk B1-nya juga sama. Setelah itu kita mau cari X. Ini ya, nilai X-nya jika diketahui Y-nya itu 60. Kita menggunakan rumus ini ya. Kita langsung kalkulasiin aja. Di sini kita ganti jadi C11, kemudian ekspresinya juga kita ganti ya. Kenapa kita ganti? Ya kalau nggak kita ganti bakalan salah tuh nanti hasilnya. Nah di sini kita ganti dengan nilai Y-nya yaitu 60. Kemudian kita kurangkan ya, kurangkan dengan B0, B0-nya itu 32,5099. Kemudian kita bagi dengan di luar ya harusnya. Kita bagi dengan 0,470992. Klik OK. Ya, ini udah dapat ya teman-teman. Kita lanjut nih. Lanjut ke 11.9. Sini 11.9 kita diperintahkan untuk mencari plot scatter diagramnya. Jadi kita akan mencari scatter plotnya guna bersama reaksi. Terus kita akan mencari nilai Y jika diketahui X-nya itu 35. Dan yang terakhir itu kita disuruh untuk memplotkan nih, kita pakai time series plot aja kali ya, dengan antara residual dengan advertising cost. Jadi di sini kita cari dulu deh bersama regresinya ya. Regression model. Di sini kita pilih responnya itu yang Y, yang cells, dan continuousnya yang advertising cost. Kita klik OK. Yang dia persamaannya. Kalau udah kita tadi sudah scatter plot ya. Scatter plot itu kita pilih with regression. Lalu Y-nya kita ganti nih. Kita ganti dengan sales dan X-nya juga kita ganti dengan advertising. Kita klik OK.
Oke, ini kita udah dapat scatterplotnya. Setelah itu kita mencari ya estimate terlebih dahulu. Jadi di sini kita ganti ya dengan C3, kemudian ekspresinya juga kita ganti menggunakan apa nih? Kita menggunakan Olmude teman-teman. Kita kesini dulu ya biar enak. Jadi kita kalkulasiin dulu. Yang ini kita ganti store-nya dengan C3, kemudian ekspresinya juga kita ganti dengan bersama regresi modelnya 343,7 ditambah dengan 3,22. Kemudian kita kalikan nih dengan letak X-nya yaitu di C1. Lalu kita klik OK. Jadi kita udah dapat nih. Kemudian kita akan mencari residualnya. Residualnya kita sama aja deh, pakai kalkulator. Di sini store-nya kita ganti jadi C4, kemudian expression-nya kita ganti, YE-nya itu di C2 dikurang dengan estimate-nya itu ada di C3. Kemudian kita klik OK. Nah, udah nih, kita langsung aja kali ya, plotkan dulu. Menggunakan time series plot, di sini kita menggunakan yang multiple. Lalu kita klik OK, karena tadi dimintanya residual advertising, lalu kita langsung aja deh. Langsung kita klik OK. Lalu ini nih, ini adalah time series plotnya yang udah kita plotkan antara itu residual dan juga advertising cost. Kemudian kita langsung aja nih cari nilai Y-nya. Cari nilai Y-nya gimana? Kita akan menggunakan regression-nya ya. Jadi ini kita akan melakukan persamaan yang ini. Kita langsung aja store result-nya kita ganti jadi C11. Kemudian ekspresinya juga kita ganti jadi 343,7, lalu kita tambah dengan 3,22. Kita klik OK. Nah, ini kita udah dapat teman-teman. Untuk yang ini tuh sama aja ya kayak yang tadi saya awal bilang. Jadi B1 dan B0-nya ini untuk ini memastikan apakah nilainya itu sama aja. Ya. Oke, terus selesai. Jadi kita lanjut ke 11.10. Di sini ya yang agak lumayan sih menurut saya. Jadi di sini kita akan mencari lenznya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk lenznya gimana nih caranya? Jadi kita akan ke kalkulator terlebih dahulu. Store result-nya di sini kita ganti jadi C3. Lalu expression-nya juga kita ganti. Jadi kita ganti jadi len. Kemudian kita ganti dalam kurungin C2 kali. C2 lalu kita klik OK. Nah, ini udah ketemu lenznya. Nah, terus ini nilai yang di sini nih. Kita belum cari ya, teman-teman, ini regression-nya. Kita cari dulu dari regression-nya. Maaf, cari regression-nya terlebih dahulu. Cari di sini regression-nya itu kita pilih len Z ya. Len Z, responnya di len Z, kemudian continuous-nya di bawah. Kita klik OK. Nah, kita dapat nih. Udah, ya kan? Nah, ini teman-teman. Ini tuh adalah bentuk dari ini nih. Itu merupakan bentuk dari len B0. Itu kan sama aja ya. Ini kan soalnya len Z sama dengan len C plus len D dikali W. Itu sama dengan B0 dikali B1 dikali W. Nah, yang di sini itu ini merupakan len ya. Len B0 ya. Kemudian yang ini len B1. Jadi kita tulis dulu. Len B0-nya itu 8,7813. Dan kita aja nih B0. Jadi kita cari menggunakan rumus eksponen. Jadi kita kalkulasiin menggunakan kalkulator. Jadi di sini kita ganti jadi C5 ya. Kemudian di sini kita ganti ekspresinya menggunakan eksponen jadi EXP. Kemudian kita dalam kurungan di C4 ya. Kalau kita
klik OK. Nah, ini dia nilai B0-nya. Nilai B0 yang sebenarnya ya, teman-teman. Ini kita akan cari nilai B1 dan B1-nya. Dan B1-nya itu ini ya, 0, salah. Ini di C6. Kemudian kita cari ekspresinya itu astagfirullah, salah. Di sini kita tulis 5, 6, 8, 9. Kita akan cari B1. Kita pakai kalkulator. Lalu story slotnya kita ganti jadi C7, kemudian ininya juga kita ganti. Ini kita ganti jadi di C6 karena LAN-nya ada di C6. Oke, udah. Lalu kita di sini kita ganti aja. Jadi di sini kita langsung rumus aja ya, langsung masukin aja. Untuk B0-nya tadi jadinya 65 11,34, kemudian B1-nya itu 0, 0,05689. Ini masing-masing ya, kita kalkulatornya udah di sini. Udah, tinggal kita kalkulatorin. Sini C8 ya. Sudah kita ganti ekspresinya 11,11,89 dikali dengan B1. Oke. Udah ya ini teman-teman. Kita lanjut aja langsung ke 11.11. Apa yang kita ditanya di 11.11? Kita akan memplotkan data dan mencari regresi linier. Oke, kita langsung aja masuk ke regressionnya. Di sini kita klik regresi, fit regression model, lalu di sini kita ganti responnya jadi Y dan continuousnya jadi X. Kemudian kita klik OK. Di sini kita udah dapat nih persamaan regresinya. Kemudian kita akan memplotkan data aja. Jadi plotkan data itu kita buat 2 aja kali ya. Scatter plot. Dalam bentuk ini kita buat dalam bentuk scatter plot maupun itu ya, time series plotnya. Scatter plotnya udah, kita tinggal buat dari time series plotnya. Kita pakai yang multiple. Lalu di sini kita time series plotnya itu Y, X. Kita klik OK. Iya. Ini. Udah untuk hasil 11 selesai ya. Kita langsung masuk ke 11.15 buat gradien. Data, gradien, dan nilai Y. Ini kita cari gradien itu maksudnya ini ya, regresi ya, persamaan regresinya. Ganti aja ini responnya jadi Y dan continuousnya jadi X. Kita klik OK.
Lalu akan kita dapatkan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita plotkan data, plot datanya kita pakai 2 deh. Kita with regression aja. Di sini y-nya kita ganti ya. Jadi ini Alexa juga yang ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita plotkan pakai time series plot. Ini ya scatter plotnya. Lalu kita multiple aja. Lalu kita klik OK. Di sini Y terhadap X ya. Lalu kita klik OK lagi. Setelah itu kita akan lihat yang series plotnya. Kalau dia kita cari nilainya. Kita langsung ke regression dulu biar kelihatan. Jadi kita kalkulasiin aja ya teman-teman. Jadi store-nya ini kita ganti jadi DC3. Kemudian ekspresinya juga kita ganti jadi 218,25. Kemudian kita tambah dengan 1,3839, lalu kita kalikan dengan X-nya itu 65 ya. Jadi kita kalikan dengan 65, lalu kita klik OK. Ini dia nilainya. Untuk 11.12 yang sudah selesai, kita lanjut ke 11.13. 11.13-nya kita mencari bersama regresi dan nilainya. Kita lanjut aja. Maaf ya teman-teman, ini ada back song karena udah menjelang maghrib, jadi kita cepatin aja. Di sini kita akan mencari besar nilai regresinya. Semoga suara saya masih terdengar. Ini di sini hanya partikular. Lalu continuousnya yang daily rainfall. Lalu kita klik OK. Ini dia kita dapat ya. Kemudian kita akan mencari nilai Y jika diketahui X-nya 4,8. Jadi di sini kita tulis dulu Y jika diketahui X-nya 4,8. Ini kita kalkulasiin aja ya teman-teman. Kita pakai kalkulator aja biar cepat. Terus story source-nya kita ganti jadi C3. Setelah itu expression-nya juga kita ganti jadi menggunakan persamaan ini 149,58, kemudian kita kurangkan dengan 5,733 dikalikan dengan, karena ini yang diketahui X yang 4,8, kita kalikan 4,8. Kita klik OK. Ini dia nilainya 120. Oke teman-teman, sampai sini aja sesi penjabaran mengenai penugasan di week 11 yang ada di buku Walpole. Semoga dengan adanya penjelasan ini kita semua dapat lebih mengerti bagaimana sih cara pengerjaannya dalam pengaplikasiannya di aplikasi Minitab. Sampai jumpa di penjelasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Have a nice day.